Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali ketemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudaraku. Hari ini kita online Sunday service, saudara sekalian. Temanya adalah harga diri dan pengorbanan part 1. Harga diri dan pengorbanan part 1. Oke, saudaraku, dan sebelum kita bawakan renungan firman Tuhan ini, tentunya ada firman Tuhan yang akan kita baca. Firman Tuhan hari ini, saudara sekalian, yang menjadi pedoman pemahaman kita akan kita baca diambil dari 2 bagian, saudaraku. Firman bagian pertama diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bagian firman Tuhan kedua, saudaraku, kita ambil dari kitab Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Baik jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya ajak saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang terkasih, yang pada saat ikut ibadah, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berkumpul dengan keluarga dalam suasana ibadah, saya ajak jemaat untuk kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengerti kebenaran dengan baik. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang Tuhan Yesus bekerja, Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa sehari-hari kami, membuat kami boleh mengerti kebenaran.
Tuhan, pakai hamba-Mu ini untuk menjelaskan kebenaran-Mu dengan cara yang paling sederhana, paling gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan Yesus, kami rindu firman itu berbicara ke dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh iman kami dalam Engkau, dan pengenalan kami kepada Tuhan makin sempurna, dan pengenalan kepada diri kami juga makin lebih baik. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah harga diri dan pengorbanan. Part 1, saudaraku ya. Harga diri dan pengorbanan part 1. Saudaraku, pelan-pelan, step by step. Saudara sekalian, ini temanya kan, harga diri dan pengorbanan. Nah, saudaraku, di balik tema ini, saudaraku, secara implisit ada satu tema besar yang mendukung tema ini, saudaraku. Tema besarnya adalah knowing God and knowing self. Knowing God itu artinya pengenalan kepada Tuhan. Knowing self itu artinya pengenalan akan diri sendiri, saudara sekalian. Dan knowing God and knowing self itu, saudaraku, yang pertama terjadi lebih dulu ada knowing God. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan lebih mengenal diri kita. Dan ketika kita lebih mengenal diri kita, maka kita akan lebih mengenal Tuhan. Jadi dia menjadi mata rantai yang kuat. Tapi yang pertama terjadi harus knowing God dulu, saudaraku. Ilustrasinya, saudaraku, ketika kita belum bertobat, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita tahu kebesaran, keagungan, kesucian, kemuliaan Tuhan, baru kita melihat diri kita. Diri kita yang najis, kotor, berdosa, tidak layak, membuat kita itu bertobat. Pengenalan dirinya menjadi baik ketika kita sudah mengenal akan Tuhan, saudaraku. Oke, saudara sekalian. Jadi tema harga diri dan pengorbanan itu, di belakangnya ada tema besar yang mendukungnya, yaitu temanya knowing God and knowing self. Jadi tema di balik tema, saudaraku. Tema di balik tema. Nah, saudaraku, perhatikan. Saudara sekalian, kalau saya buat ilustrasi seperti helikopter, saudaraku. Kalau saudara melihat helikopter, ada baling-balingnya berputar. Baling-baling berputar itulah disebut sebagai tema harga diri dan penebusan. Tapi ketika kita menyimak lebih dalam, baling-baling itu bisa berputar karena di dalamnya ada mesin yang memutar baling-baling itu. Nah, mesin itu adalah tema secara implisit di belakang, yaitu knowing God and knowing self. Clear, saudaraku ya? Clear ya, saudara ya? Nah, saudaraku, knowing God and knowing self itu baru akan muncul dalam hati dan pikiran kita ketika saudara menyimak khotbah dengan baik. Di ujungnya baru kelihatan, saudaraku. Tetapi kalau kita tidak menyimak dengan baik, kita tidak sense ke situ. Jadi khotbah hari ini lumayan sulit, saudaraku, cukup sulit, boleh dikatakan demikian. Perlu konsentrasi untuk memahami dengan baik. Jadi ketika kita menjelaskan pelan-pelan, saudara sudah mengerti. Nanti ujung khotbah, saudara akan melihat, pikiran saudara akan melihat, hati saudara akan melihat knowing God and knowing self itu muncul. Oke, saudaraku. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika perpaduan antara harga diri dengan pengorbanan, saudaraku, dengan knowing God and knowing self, saudaraku, itu akan menghasilkan suatu Christian worldview yang baik, cara pandang Kristiani tentang hidup yang baik, faith in Christ yang jauh lebih kuat, iman dalam Kristus itu, dan intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan yang makin baik, saudaraku. Nah, ini berguna untuk upgrade kualitas kerohanian kita, tambah hari tambah baik di tahun 2022 ini, saudaraku. Justru tema ini harus ada, harga diri dan pengorbanan, part 1. Saya belum tahu mau sampai part berapa, saudaraku. Berapa kali khotbah ini, semua tema-tema besar saya buat part 1, part 2, part 3-nya akan menyusul, saudaraku, secara perlahan tapi pasti akan menyusul, saudara sekalian. Nah, saudaraku, waktu kita memikir seperti ini, kita mulai masuk, saudaraku ya. Sekarang memulai khotbah ini, saya memulai dengan 2 pertanyaan, saudaraku. Jemaat harus menyimak dengan baik, karena 2 pertanyaan menjadi satu arah untuk membawa kepada kita ke arah renungan yang kita inginkan, saudaraku. 2 pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, jemaat sekalian,
apakah jemaat pernah menyaksikan atau jemaat sendiri yang mengalami bahwa jemaat, termasuk saya juga, sudah melakukan banyak hal, saudara sekalian, sudah melakukan banyak hal, ya, sudah berkorban tenaga, perasaan, banyak hal, saudaraku, bahkan sudah harga dirinya juga sudah dikorbankan, saudara sekalian, sudah berbuat banyak, mungkin itu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk cucu, atau untuk pekerjaan, untuk perusahaan di mana kita bekerja, saudaraku. Kita sudah berkorban besar, saudaraku. Tapi kita tidak dihargai, saudaraku. Kita tidak dihargai. Kita dilupakan. Kita dianggap remeh. Kalau di keluarga itu seolah kita ditinggalkan, saudaraku. Sama sekali anak cucu itu, istri itu, suami itu gak menghargai pengorbanan kita, saudara sekalian. Kalau dalam job pekerjaan kita itu, saudaraku, setelah kita menyumbang banyak sekali sumbangsi kita, kontribusi kita, saudara sekalian, ternyata bos itu memilih orang lain menjadi manajer, menjadi direktur, bahkan kita dimutasi atau PHK, saudara sekalian. Jadi kita merasa diri kita itu sudah berkorban banyak hal, tapi kita merasa tidak dihargai. Itu pertanyaan pertama. Apakah kita pernah melihat peristiwa seperti itu atau kita mengalami, saudaraku? Pertanyaan kedua, saudara sekalian, mungkin itu saya atau jemaat, saudaraku, pernah menyaksikan atau kita sendiri yang mengalaminya. Kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan, saudaraku. Kita sudah korban tenaga, korban pekerjaan, korban waktu, bahkan korban dana, saudaraku. Bahkan harga diri pun dipertaruhkan, saudaraku. Nyawa pun dipertaruhkan untuk pekerjaan Tuhan. Baik pelayanan di gereja atau suatu ministry, saudara sekalian. Dan kita merasa apa yang kita korbankan, kita berikan kepada Tuhan itu seharusnya Tuhan menghargai kita. Maka terjadilah, saudaraku, kita klaim ke Tuhannya. Kita tuntut Tuhannya. Saya sudah ini, sudah itu, berbuat seperti ini. Maka di dalam doa kita klaim Tuhan, apa yang harus kita mau itu Tuhan harus memenuhinya. Bahkan dengan doa dan puasa. Istilah sekarang itu breakthrough. Istilah sekarang itu memaksa Tuhan. Push God until something happen. Dengan cara doa seperti saudaraku. Saudara, mungkin itu atau saya atau jemaat lain saudara menyaksikan. Dua pertanyaan itu perlu kita renungkan untuk khotbah hari ini, saudaraku. Oke? Udah? Ingat ya dua pertanyaan, saudaraku, ya. Nah, saudara sekalian, tema beberapa minggu yang lalu, waktu tema tentang kesombongan rohani, saya pakai Rasul Petrus sebagai contoh tokohnya. Waktu khotbah mengenai tema cinta uang dan harga diri, saudaraku, saya pakai tokoh Yudas Iskariot menjadi contohnya. Dan untuk khotbah hari ini, saudaraku, yang tema harga diri dan penebusan, saya ambil tokohnya Yesus Kristus, saudaraku, begitu. Oke? Nah, saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi itu, saudaraku, di Filipi pasal 2 ayat 1-11, saudaraku, itu berbicara mengenai harga diri dan pengorbanan Tuhan Yesus, saudaraku. Saudara sekalian, bagi setiap kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik, saudaraku, simak kalimat-kalimat ini. Firman itu sudah menjadi manusia, saudaraku. Jadi ketika Yesus jadi manusia, saudaraku, ya, dalam diri Tuhan Yesus, saudaraku, banyak sekali hikmat, keagungan yang mestinya kita seorang Kristen dengan kepekaan rohani kita menangkap banyak hal, saudaraku. Baik yang Tuhan Yesus mengajar muridnya, baik Tuhan Yesus dengan statement kalimat-kalimat mengajar, atau Tuhan Yesus membuat mukjizat, atau Tuhan Yesus bertemu dengan banyak tokoh-tokoh, ya, dengan tokoh agama, dengan orang yang paling miskin, dengan orang yang paling berdosa, saudaraku. Tuhan bertemu dengan si A, si B, si C, cara Tuhan memperlakukannya berbeda, saudara sekalian. Dan ketika Tuhan berhadapan orang-orang yang menolak dia, orang-orang melawan dia, cara Tuhan menjawab itu semua menjadi suatu pemandangan yang sangat wah untuk orang percaya, untuk kita simak satu persatu, untuk kita pelajari, saudaraku. Demikian pun khotbah hati, saudaraku, ya, harga diri dan pengorbanan, saudaraku. Kitab ini mengatakan, saudara sekalian, di Filipi itu Yesus mengosongkan dirinya,
mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, bahkan taat mati sampai mati di atas kayu salib, saudara sekalian. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus itu, saudara ya, kalau dalam bahasa simple kita, bahasa sederhana kita itu, Tuhan Yesus itu korban segala-galanya, saudaraku. Jelas sekali, dia adalah Allah yang maha besar, saudaraku. Allah yang besar agung mulia. Dia datang menjadi manusia, saudaraku. Ya. Lahir di palungan, saudaraku. Ya. Menjadi anak keluarga tukang kayu. Itu jelas sekali Tuhan sudah merendahkan dirinya, saudaraku. Harga dirinya ia pertaruhkan seperti itu, saudaraku. Kemudian dalam hidupnya Tuhan itu, saudaraku, hidup di keluarga orang miskin, saudara sekalian. Orang miskin itu pengorbanan besar, saudara sekalian. Berhenti sebentar. Jikalau saudara pernah menjadi orang sukses, atau saudara sekarang masih sukses dan kaya, saudaraku, atau saudara seorang direktur, atau seorang pejabat besar, atau seorang yang punya kedudukan yang tinggi, saudaraku, saudara ditempatkan di suatu daerah dengan kedudukan yang rendah sekali, saya pikir tidak ada orang mau seperti itu, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar, datang menjadi manusia, hidup seperti saudaraku. Itu namanya harga diri itu diturunkan dan pengorbanan yang habis-habisan, saudaraku. Nah saudara, pelan sebentar. Ketika Tuhan mempraktekkan seperti itu, saudaraku ya, Tuhan dengan kita itu tidak sama, saudaraku. Kalau kita mengalami penghinaan dari orang, tidak dihargai, saudaraku, ya, kita tahunya setelah kejadian. Oh, dia begitu sama saya, gitu. Tapi Tuhan beda, saudaraku. Tuhan itu di dalam pengetahuan, foreknowledge, pengetahuan yang maha tahu itu, saudaraku, di dalam alam kekekalan itu, saudaraku, Tuhan sudah tahu. Dia akan diperlakukan seperti ini, saudaraku. Harga dirinya akan dibanting orang, saudaraku. Penebusannya akan habis-habisan, pengorbanannya habis-habisan, saudaraku. Dia sudah tahu, tapi He did come. Dia tetap datang. Kalau kita udah tahu orang itu akan menghina kita, tidak menghargai kita, bahkan memfitnah kita, bahkan menjatuhkan kita, mencelakan kita. Kita sudah tahu, tidak pernah akan kita tolong orang seperti itu. Itu membedakan dengan Tuhan Yesus. Tuhan dah tahu, saudaraku, Yudas akan jual dia. Toh, dia tetap datang, saudaraku. Itu membedakan. Pengorbanan Tuhan adalah suatu pengorbanan yang luar biasa sekali, saudaraku. Pengorbanan yang habis-habisan, saudaraku. Harga diri, pengorbanan diri, semua habis, saudaraku. Saudara masih ingat? Ini klasik sekali firman Tuhan mengajar kita, saudaraku. Kalau saudara melihat Yesus yang tersalib itu, saudaraku ya, saudara teliti, pelajari, nah ini satu bagian lagi tentang Tuhan, saudaraku. Waktu Tuhan dipaku di atas kayu salib, saudaraku, mahkota duri ada di kepalanya. Itu mahkota duri itu hanya ada di dekat daerah Yerusalem, saudaraku. Itu duri raksasa, saudara sekalian. Nah itu dianyam sembarangan. Kalau diletakkan di kepala begitu aja dia jatuh, saudaraku. Maka setelah diletakkan dipukul, saudaraku, supaya durinya itu menembus ubun-ubun kepala. Itu sakit luar biasa, saudaraku. Itu sakit luar biasa supaya dia menancap di kepala ini, saudara sekalian. Nah, saudaraku, ketika kita pelajari Alkitab dan teliti, saudaraku, Alkitab mengatakan mereka membagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Kalau saudara mau belajar Alkitab dan teliti, saudaraku, waktu Tuhan Yesus itu, ketika ia dipaku di atas kayu salib, saudaraku, adalah tanpa pakaian, saudaraku. Mereka membuang undi, mereka membagikan pakaianku. Pakaian luar itu dibagi, saudaraku. Mereka membuang undi atas jubahku. Jubah itu kitona dalam bahasa mereka, saudaraku. Itu kitona itu, saudara sekalian, adalah undergarment, saudaraku. Jadi ketika undi dapat langsung dirobek, saudara sekalian. Jadi Yesus itu ketika dipaku di atas kayu salib, saudara sekalian, tanpa ada satu helai pun pakaian menutupi diri Tuhan, saudaraku. You must know that why. Kau harus tahu, saudara sekalian, seluruh badannya ditutupi oleh darah, saudara sekalian. Dari kepalanya keluar darah, dari badannya, dari belakang, semua darah menutupi, saudaraku. Maka di kitab Yesus dikatakan, rupanya pun kita tidak ingin melihatnya, karena sudah tidak mirip manusia, saudaraku. Ia begitu dihina, ia diremukkan, ia begitu tidak dipandang sama sekali oleh manusia, saudaraku. Dan itu Tuhan, harga diri habis depan orang, tidak pakaikan, diarak-arak, dipermalukan, saudara sekalian.
penebus, pengorbanannya luar biasa. Apapun yang Tuhan miliki, semua sudah tidak ada, saudaraku. Jadi ketika sampai di sini, saudaraku, pemahaman tentang Tuhan itu saudara jelas. Saudara jelas. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, bahkan taat mati sampai di atas kayu salib, saudara sekalian. Jadi saudaraku, tentang harga diri dan pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi suatu patokan, menjadi suatu source kebenaran buat kita untuk mengarungi hidup loh, saudara sekalian. Maka dua pertanyaan itu kita jawab, saudaraku, sekarang ya. Dua pertanyaan tadi itu kita jawab. Pertanyaan pertama, Pak Pendeta, saya berkorban untuk keluarga saya. Sejak muda saya kerja keras, Pak Pendeta. Saya kerja keras. Saya korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan untuk menghidupi keluarga saya. Bahkan kadang-kadang harga diri saya tidak dihargai orang, saya tetap aja menjalankan itu. Sampai anak-anak menjadi besar, anak-anak sudah menikah, dan bahkan sudah punya cucu, Pak Pendeta. Tapi saya sama sekali tidak dihargai oleh keluarga. Anak saya tidak menghargai saya. Suami saya tidak menghargai saya. Istri saya tidak menghargai saya. Anak-anak saya tidak menghargai saya. Saya hadir di keluarga mereka, saya seperti orang asing. Saya seperti patung, hanya basa-basi dengan saya. Saya sangat mengerti itu. Saya rasa saya sakit hati sekali, Pak Pendeta. Karena pengorbanan saya, harga diri selama ini saya pertaruhkan itu, saya tidak mendapat penghargaan yang pas, yang sesuai, Pak Pendeta. Saudara sekalian, ada juga jemaat yang sharing, baik istri maupun suami. Saya tidak dihargai oleh suami saya, Pak. Saya tidak dihargai oleh istri saya, Pak. Saudara sekalian, terkadang ada jemaat, suami atau istri yang menikah dengan suami yang kaya, istri miskin, atau suami menikah dengan istri, istrinya kaya, suaminya miskin, saudaraku. Nah, dalam persoalan seperti itu terjadi tidak dihargai. Saya punya jemaat dulu pernah cerita, Pak Pendeta lihat saya pakai mobil mewah, pakaian saya mahal ini, jam tangan saya mahal, saya kelihatannya happy karena istri saya orang kaya. Tapi kalau mau jujur, saya mau sharing, Pak Pendeta, saya tidak dihargai di rumah karena kekayaan dari istri. Bahkan anak-anak pun kalimat saya tidak ada kuasanya. Saya merasa seperti orang penjara di rumah itu. Saya merasa tidak dihargai, Pak Pendeta, karena memang saya tidak punya apa-apa. Itu ironis, saudara. Jika saudara bertemu dengan istri yang kaya, saudara miskin, atau bertemu dengan suami yang kaya, saudara orang miskin, suami itu atau istri itu, saudaraku, benar-benar menghargai saudara. Sekalipun saudara miskin, saudaraku, saudara bertemu dengan malaikat. Tapi seandainya saudara bertemu dengan istri atau suami yang mereka kaya tapi menghina kita, sama sekali tidak menghargai kita, saudaraku, salib yang saudara pikul itu berat, saudaraku. Salib saudara pikul itu berat. Nah, itu peristiwa terjadi, saudaraku ya, untuk keluarga. Bagaimana dengan yang pekerjaan yang tadi? Saya kerja satu perusahaan, Pak. 15 tahun saya bekerja di situ. Tapi apa yang menjadi kontribusi saya, Pak Pendeta, tidak pernah dihargai. Bahkan saya dipecat dengan cara yang amat jahat. Saya difitnah. Bahkan atasan pun mengiyakan untuk memutasi saya, akhirnya PHK. Saya merasa diri saya dibanting orang, Pak Pendeta. Saya merasa pengorbanan saya semua sia-sia. Saudara sekalian, untuk pertanyaan pertama yang tadi ini, bagaimana kita memahaminya untuk tema ini, saudaraku? Secara manusia, pasti kita kecewa. Pasti, saudaraku. Tidak dihargai anak, luar biasa sakitnya itu. Tidak dihargai istri, luar biasa sakitnya, saudaraku. Tidak dihargai oleh perusahaan kita. Tidak dihargai oleh lingkungan kita. Ring 1, ring 2, ring 3. Padahal kita sudah berbuat sesuatu, saudaraku. Secara manusiawi, itu menyakitkan, saudara sekalian. Menyakitkan. Tapi mari kita renung sebentar lewat firman hari ini, saudaraku. Secara manusia, kamu melihat manusia tidak memperlakukan manusia dengan sepantasnya. Itu saudara alami dalam poin ini, saudaraku.
Tapi kalau saudara melihat kepada Yesus, harga diri dan pengorbanan ini tema paduan di saudaraku. Yesus pernah mengalami hal seperti itu. Yesus pernah mengalami hal seperti itu. Yesus adalah imam besar yang melintasi langit, yang turut merasakan semua penderitaan kita, karena dia pernah merasakan demikian, saudaraku. Sehingga dia bisa menjadi contoh, menjadi teladan buat kita, saudara sekalian. Di hadapan manusia memang saudara tidak dihargai. You kecil hati. Tapi ketika you berhadapan dengan Tuhan, saudaraku, Tuhan beri contoh, Tuhan beri kekuatan. You gak usah kecewa depan Tuhan, karena engkau sudah melakukan yang paling baik untuk orang-orang sekeliling kamu, orang-orang yang kamu tercinta. Sudah melakukan the best you can do. Di hadapan Tuhan engkau tak bersalah. Di hadapan Tuhan engkau berkenan kepada Tuhan. Hanya di hadapan manusia kau tak menerima yang sepantasnya kamu terima, saudaraku. Gak usah kecil hati. Gak usah kecil hati. Pandanglah kepada salib Tuhan. Pandanglah kepada kemuliaan Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan korban segala-galanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya, menolaknya, bahkan menyalibkan dia. Itu Tuhan kita, saudaraku. Untuk pertanyaan satu ini, saudaraku, kalau engkau adalah orang yang mengalami seperti itu, engkau datang pada Tuhan melihat contoh, dan belajar hikmat di situ, saudara sekalian, untuk belajar lebih mengalami Tuhan, lebih knowing God, lebih knowing self, lebih mengenal Tuhan yang tersalib itu, dan lebih mengenal diri. Lebih mengenal diri otomatis kita mengenal manusia lain. Kadang kita berbuat kebaikan, yang kita terima itu bukan kebaikan, saudaraku. Yang kita terima bisa aja kejahatan, bisa aja kita terima itu fitnahan, yang terima itu justru caci maki, yang terima itu justru hal-hal yang tidak baik, saudaraku. Yesus mengajar di bait Allah. Yesus bukan penjahat, saudaraku, tapi mereka membawa pentung, membawa pedang untuk menangkap Yesus. Maka Tuhan berkata, sangkamu aku penyambut? Tiap hari aku mengajar bait Allah. Mengapa engkau membawa pentung, membawa pedang? Tuhan merasakan tidak fair diperbuat tidak adil, saudaraku. Untuk poin pertama, jemaat sekalian, pelan-pelan menyimak khotbah ini dan dengarnya jangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. You menyimak dan melihat apa yang terjadi pada dirimu. Oke? Untuk poin kedua, saudara sekalian, jemaat yang menyaksikan atau sendiri mengalami sudah berkorban besar untuk gereja Tuhan, membangun gereja dengan dana yang besar, tenaga, saudaraku, ya, merintis pelayanan dengan baik, ya, menjadi majelis diaken, bahkan pendeta seperti saya, ya, sudah berkorban luar biasa, bahkan harga diri dipertaruhkan, ya, menempuh bahaya untuk Tuhan, menerobos untuk membuat banyak izin untuk gereja, merasa berkorban banyak hal, dan saat itu kita merasa harga diri kita sudah dipertaruhkan, pengorbanan kita sudah habis-habisan, dan kita menuntut sesuatu dari Tuhan. Kita klaim Tuhan, saya sudah buat ini, saya sudah itu sekarang. Berkati saya. Berkati saya Tuhan Yesus dengan apa yang saya mau. Orang zaman sekarang istilahnya breakthrough, doa breakthrough, terobosan, ya, doa push God until something happen. Di medsos itu, di YouTube saya melihat, saudaraku, ada tema, ya, doa dengan memaksa kepada Tuhan. Saudara sekalian, untuk poin kedua ini, saudaraku, kalau benar-benar kita memahami tentang harga diri dan pengorbanan Tuhan Yesus, saudaraku, kita akan merasa malu sekali dengan tindakan orang percaya seperti, saudaraku. Kalau saya melihatnya, saya tutup muka saya, saudaraku. Saya malu kepada diri sebagai orang percaya, saya pendeta. Saya malu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pengorbanan kita disebut habis-habisan, saudaraku? Uangkah itu? Tenagakah itu? Jabatan kita, saya pendetakah? Sebagai diaken, saya majelis. 25 tahunkah kita pergi melayani Tuhan? Itukah yang menjadi suatu patokan harga diri sudah besar sekali? Pokoknya sehingga Tuhan harus memenuhi apa kita mau, saudaraku. Kalau kita mau diperbandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan, saudaraku, yang kita lakukan itu belum apa-apa, tidak menjadi perhitungan. Tapi orang percaya sekarang berani sekali, saudaraku. Karena kenapa? Mungkin kurang memahami akan pengorbanan dan harga diri yang Tuhan lakukan dalam dunia ini, saudaraku.
atau tidak mau tahu. 20-30 tahun terakhir ini memang kekristenan kita sudah diracuni seperti itu, saudaraku. Pokoknya klaim aja, Tuhan yang kita tuntut, saudaraku. Kita sudah lupa diri, saudara sekalian. Seolah kita paling berjasa. Tuhan harus penuhi apa yang kita mau semua. Saudara, lihatlah doa-doa seperti muncul di gereja Tuhan, saudaraku. Kadang saya melihatnya, saya sampai tutup muka. Saya malu sekali dengan Tuhan, saudaraku. Kenapa kita jadi begini, saudaraku ya? Waktu kita lihat Tuhan disalib itu, waktu kita lihat harga diri Tuhan itu dibanting luar biasa. Waktu kita lihat pengorbanan Tuhan itu tidak ada lagi tersisa. Disalib tidak ada pakaiannya, saudaraku. Tidak pakai apa-apa. Sementara kita orang Kristen yang sudah ditebus itu berani memojokkan Tuhan. Aku sudah puasa nih Tuhan. Aku sudah berdoa nih. Aku sudah puasa, sudah berdoa. Aku sudah membayar berkat. Aku sudah beri persembahan. Sekarang Tuhan berkati aku seperti ini. Berani sekali, saudaraku. Di mana kejernihan iman itu? Di mana kepekaan rohani, saudaraku? Kita harus paham satu ini. Dua poin ini, saudaraku, dua pertanyaan adalah suatu kepincangan dalam dunia kekristenan zaman sekarang, saudaraku. Penyakit ini memang penyakit rohani yang amat parah, saudara-saudara sekalian. Kasihan sekali kekristenan kita zaman sekarang. Lihatlah di medsos, saudaraku, kekristenan kita seperti dunia panggung sandiwara, saudara sekalian. Benar-benarkah menghargai Tuhan? Benar-benarkah mengerti Tuhan dengan baik, saudaraku? Benar-benarkah? Saya mau sampai di sini poinnya. Jemaat menyimak baik khotbahnya, saudaraku. Menyimak dengan baik. Kalau engkau menyimak dengan baik, langsung dalam hati dan pikiranmu keluar knowing God and knowing self. Waktu kamu mengerti Tuhan lebih dalam lagi, kamu tahu diri, saudaraku. Kamu tahu diri. Apapun yang saya buat untuk Tuhan, apapun saya kerjakan buat Tuhan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran pengorbanan Tuhan. Tidak ada setitik nilai pun tidak ada hebatnya di hadapan Tuhan. Apa yang saya korbankan hari ini, saudaraku, bukan basa-basi. Bukan suatu khotbah hanya asal bunyi dan actionnya tidak cocok. Saya sinkron, saudara sekalian. Masih ingat kesaksian saudaraku? Saya melihat Tuhan sudah puluhan tahun, saudaraku. Sudah kemana-mana pelayanannya. Tapi ketika saya mengalami serangan jantung, mengalami hampir mati, saudaraku, saya tidak tuntut seperti yang saya khotbahkan hari ini. Tapi saya bilang, Tuhan, secara manusia saya ingin hidup. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, Tuhan mau bawa saya pulang ke surga, aku ikut. Tidak boleh menggunakan pengorbanan diri itu dan harga diri itu untuk menuntut Tuhan. Demikian pun dengan mata saya. Pada saat 11 sudah buta, tinggal 16% di mata. Secara manusia saya ingin melihat. Tapi saya berdoa, Tuhan, Engkau mau apa, aku ikut. Kalau ini tidak sembuh, saya masih hidup dan buta, saya akan melayani dunia orang buta. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan tetap menggebu-gebu melayani Tuhan. Jadi apa yang saya korbankan kepada Tuhan selama ini hanya suatu the way of life, cara saya untuk membalas kebaikan Tuhan. Tidak boleh dijadikan sebagai suatu tuntutan untuk menuntut Tuhan. No way. Itu kekristenan yang tidak baik, saudaraku. Jadi khotbah hari ini, saudara sekalian, sorry ya, dia mulai keras khotbahnya. Kalau engkau ada jemaat yang seperti itu, saudaraku, kau harus berubah, saudara sekalian. Dua poin ini sudah cukup untuk kita. Kalau engkau jemaat yang merasa dirimu tidak dihargai oleh lingkungan, keluarga, bahkan orang sekelilingmu, saudaraku, pandanglah salib Tuhan. Belajar dari Tuhan, Guru Maha Besar itu, saudaraku. Belajar dari situ. Knowing God-nya kuat, maka kau akan mengenal dalam hidupmu itu engkau bisa diperlakukan oleh orang-orang seperti itu sekalipun kau sudah berkorban habis-habisan. Dan jikalau poin kedua, engkau adalah orang-orang, saudaraku, yang ternyata dengan cara-cara rohani untuk memaksa Tuhan, saudaraku, bertobatlah, saudaraku. Belajarlah berubah, saudaraku. Jangan terus masuk ke situ. Tuhan berikan kesempatan untuk berubah di tahun 2022 ini, saudaraku, untuk suatu kualitas kerohanian lebih baik, saudaraku. Jangan menggunakan semua aksesoris Kristen untuk memojokkan Tuhan Yesus, saudaraku. Jangan, saudaraku. Jangan pernah lagi, saudara-saudara sekalian. Oke, maka muncullah poin terakhir, saudaraku. Ketika knowing God itu muncul di pikiran kita,
knowing self itu muncul di hati kita, saudaraku, itu kan memicu pertumbuhan kita punya Christian worldview, kita punya faith in Christ akan muncul, dan kita punya intimasi with God akan muncul. Maka poin ketiga itu muncul, saudaraku, kepekaan rohani yang ada di Mazmur 139 yang kita baca, saudaraku. Tuhan, lihatlah aku, Tuhan, ujilah aku, kenallah pikiranku, Tuhan, apakah jalanku serong, tuntunlah aku ke jalan benar. Muncullah suatu kepekaan rohani, saudara sekalian. Tahu diri, tahu bahaya diri, ngerti diri, knowing self. Tahu bisa memaksa Tuhan seperti itu, tahu bisa tidak dihargai orang, tahu bisa menjadi sombong rohani. Maka muncullah kepekaan diri. Tuhan, uji aku, lihat aku, kenal pikiranku, kenal hatiku. Kalau sudah tidak benar, Tuhan bawa ke jalan yang benar. Saudara mau? Khotbah tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang hanya kita dengar, saudaraku, tapi suatu pencernaan, suatu digest, suatu memahami lebih dalam akan makna kerohanian yang kita hidupi, loh, saudaraku. Maka engkau akan menjadi dewasa rohani, mature dalam rohani yang jauh lebih matang untuk melihat. Pakailah khotbah ini untuk melihat dunia kekristenan yang dihidupi di zaman saudaraku. Saudara akan tersenyum, bahkan kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa dengan tingkah laku orang percaya yang kadang-kadang itu kita ikut turun malu, saudaraku. Mestinya orang Kristen tidak boleh seperti itu. Jemaat, kau menyimak dengan baik khotbah hari ini. Kau perhatikan hidupmu, harga dirimu dibanting orang, tidak dihargai orang, siapapun orang itu. Dan sudah mulai muncul ke semua rohanimu, berani kau sombong dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhan. Hati-hati, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu, saudara sekalian. Bawa pulang firman ini pada saat kau mendengar. Teliti dengan baik hidupmu menuju suatu kualitas kerohanian jauh lebih baik. Hari inilah penentuannya. Jadi kalau saya merasa khotbah ini terlampau dalam, Pak, saya tidak seperti itu, kau akan terseret oleh kekristenan yang makin lama makin tidak berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Kekristenan yang makin lama makin tidak berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian. Hura-hura kristenan itu, saudaraku. Imannya tercabik-cabik, saudara sekalian. Mau senangnya sendiri. Tuhan menjadi suatu alat dipakai untuk memaksa memenuhi keinginan manusia itu. Ironisnya zaman ini, saudara sekalian. Jemaat, saya tidak mengerti siapa engkau. Saya tidak mengetahui kondisimu seperti apa. Tapi firman Dia sudah sampai kepada engkau. Kau menyimak dengan baik, teliti dengan baik. Knowing God-mu muncul, knowing self-mu bertambah dengan baik. Knowing self-mu bertambah dengan baik, knowing God-mu itu akan jauh bertambah dengan baik. Sampai engkau bertumbuh, sampai suatu hari dibawa pulang oleh Tuhan ke surga, saudara sekalian. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ada 1 menit untuk jemaat saat teduh sebentar lewat firman hari ini. Jemaatku, jemaat tersayang, milik-milik Tuhan Yesus semua, baik yang masih muda, yang sudah tua sekali, yang masih sebaya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi. Kau mengalami tidak dihargai orang, bahkan dihina orang, bahkan jerih payahmu menjadi sia-sia karena sama sekali tidak ada orang menghargainya. Kau terhempas dari dunia pekerjaan oleh karena fitnahan. Itukah yang kau alami? Atau engkau jemaat yang sombong rohani karena engkau merasa sudah berbuat sesuatu tanda kutip untuk Tuhan, maka Tuhan harus penuhi apa yang kamu mau. Kamu claim God. Itukah engkau? Dengan keadaan pandemik seperti ini, kamu maksa Tuhan untuk memberkati engkau. Engkau sudah uring-uringan marah kepada Tuhan karena sudah tidak seperti sejaya dulu lagi. Kau merasa pengorbanmu sudah tidak Tuhan perhitungkan. Kau harus hati-hati, jemaat sekalian. Coba lihat dirimu masing-masing.
Kamu sudah marah sama Tuhan, gak mau persembahan ke gereja lagi, gak mau bantu gereja lagi karena tidak menghasilkan apa-apa lagi sampai sekarang. Hati-hati jemaat sekalian. Hati-hati. Coba lihat diri kita masing-masing. Tapi kalau jika hari ini kau mendengar firman seperti ini, engkau kedapatan dirimu knowing self, bahwa engkau jemaat yang benar-benar di tengah tidak dihargai manusia, engkau melihat salib Tuhan. Kau belajar dari contoh Tuhan Yesus. Dan pada saat engkau melayani gereja Tuhan, memberikan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, engkau rendah hati, engkau tidak menjadi orang yang memaksa kepada Tuhan. Itu adalah artinya engkau peka rohani. Engkau peka rohani. Engkau memahami sedalam-dalamnya makna pengorbanan dan harga diri yang Tuhan Yesus terapkan dalam hidupnya untuk kita pelajari, saudara sekalian. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk umat-Mu di kota mana saja. Kami ingin dewasa rohani. Kami tidak mau menjadi anak kecil lagi. Kami tidak mau minum susu terus. Kami mau makanan keras Tuhan Yesus, supaya mata rohani kami tajam, kepekaan kami muncul, kami bisa lebih mengenal Engkau Tuhan, dan kami bisa lebih mengenal diri. Berkati jemaat di dalam ketidakmampuan mengerti, hari ini Tuhan mengertikan. Buka mata rohani mereka Tuhan Yesus, biar firman ini berbicara kepada mereka Tuhan, supaya ada pertumbuhan, ada pertobatan sejati, ada perubahan hidup yang makin lama makin berkenan kepada Tuhan. Yang muda-muda Tuhan berkati, yang sebaya Tuhan berkati, mereka yang sudah tua-tua Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, supaya kerohanian mereka bertumbuh dengan baik. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, letakkan tangan-Mu di hati jemaat, supaya mereka tegar dalam menghadapi apapun dalam dunia ini, baik dunia sekuler maupun dunia rohani, maupun dunia kekristenan yang mereka jalani sekarang. Ya Tuhan, berkati kami, teliti kami, jika jalan kami serong, jika pikiran kami sudah menyimpang, Tuhan tuntun ke jalan yang benar dan kekal ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus turun atas jemaat. Bapa di sorga senantiasa memberkati, dan Tuhan Roh Kudus mengajar kita makin hari makin mengerti kitab suci, hidup seturut dengan firman, dan mempraktikkan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.